itu Pak. Apa tuh? Tato caro ada istiadat nikah kawin di negari Gawang kok. Nikah kawin negeri awak. Iya. Negari orang panggil kalau enggak. Negari awak nanti di kupeh tunteh kan. Kata cara nih, katanya cara kawin itu kan enggak. Itu kan mbak ketainya. Iya. Dari proses kebatamu lah sampai akhir cerita loh. Ya, sedoarlahnya itu kan memang berawal dari suruhan dan ya, memang sudah di Al-Quran. Kalau tidaknya sudah di Al-Quran tentu tidak bisa kita mengerejokan. Tentu Ya. di luar itu. Jadi kecil surah An-Nisa ayat pertama kan memang menjadikan manusia berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan. Jadi sudah itu di surat lain, di surahnya Akur ada surat At-Talaq khusus untuk itu yang ngatur kok nyampang terjadi cekak, dan itu memang iyo karena apa ya, di ketika pertemuan Adam dan Hawa itu kan memang bininya buat dan Allah kedua Adam tak andilnya buat Iya. bapaknya iya bininya buat Adam kawannya buat. Artinya segala sesuatu ke pekerjaan kayak tidak bisa seorang kayak berdua. Betul kok orang Tinon tidak bisa anak seorang kecuali Siti Maryam. Cuma kuasa Tuhan Allah. Misalnya anak seorang. Mulai dari awal batamu jantannya betino kebak cerita ini kamu boleh. Kok saya sih orang enggak, orang jodoh kan dulu. Orang ngatur sesuai namanya. Betul ledak sesukuinya gitu. Sesuai namanya tuh dia pangkat nama tuh kan orang membuat nama kan berdasarkan daripada Al-Quran tadi juga, berdasarkan daripada budaya orang Manado di daerah itu di zaman saya. Namanya kini kan orang mencontohkan ke TV, ke media. Seorang cak nama orang barat bapak ke dulu ke nama awak. Kiranya gak sesuai pajaknya nama. Ada yang sesuai nama pajangan kok, maka dicarikan jodohnya yang sesuai dengan nama. Ya, kita buka sajalah kaji. Mbak mau dari alif sampai ya. Alif A I U E O di depan A di bawah E di depan U. Itu E itu O huruf vokal. Kalau dalam surah Al-Quran itu kalau di juz amma itu alif itu matu air. Kemudian ba matu air. Disebabkan air aja matu air ba. Nyambung enggak? Ada yang kambing, ada yang ikan. Disebutkan kambing jaya, ba aja deh. Itu kajian orang sesuai. Mungkin memang tak ada orang ngaji itu le. Iya. Contohnya kita ambil contoh misalnya ra itu artinya kalau dalam di juz amma itu artinya kambing. Bebas. Kambing jaya ba. Ini butuh haji sih, tapi dia takut dia. Dia enggan kayak dan ayah kan ada itu pula. Saudaranya, ayah kan soalnya bukan lagi mencari kambing, enggak. Tapi ini masuk kayaknya saudara. Berarti babawu alif johra. Ikut contoh. Dia baca kak kiri jadi. Enggak nyambung. Nah, itu kajian-kajian orang sesuai. Tapi itu hanya tongkah aja budaya kini kok di orang kini kok itu tongkah. Bahwa ada awak ke mengatur sampai dokin jadi karena orang tidak punya ilmu, bapak tidak punya ilmu, dia tidak punya ilmu, mamanya pun kalem lah tentang itu. Maka adat yang berlangsung seperti yang ngalir aja lah jadinya lah. Tamu jodoh mak merantau, ya lah kalau sesuai kalian kerja hanya itu orang pandang. Ragu mana bahasa hidup seperti dunia kau sudah kemakan. Maka ragu awak konakan awak keteniayu anak awak kesensaru jadi babu juga itu. Padahal jodohku memang lah nyatur di Al-Quran. Baso babawu lah kamu dalam keadaan bancek, dalam keadaan miskin. Jangan kira sakit ya Tuhan. Asal suku sama suku. Artinya apa ya? Makanya orang itu kadang-kadangnya melawan kodrat. Baru jadi yang alun ado so dapat lah alun ado dapat modal ya. Semakinnya cari modal semakinnya bau sau tak akan pernah dapat. Kenapa? Ini sudah langkah
jodoh atau pertemuan, rezeki, maut, itu memang Tuhan yang ngatur. Nah, ikut hanya tongkah orang gini gitu. Kalau seandainya itu yang terjadi, awak kok maka tidak bisa awak memasukkan cara lamu itu kepada keadaan gini. Itu pembukaannya. Sudah itu babau lah anakku. Aduh, namanya kita masuk pada tata krama adat. Ya. Berangi bakaji bamiang bampeh. Banta kasak nalandai ke tepian suci supaya basua yang jenis tepian sucinya. Kalau berangi bakaji artinya dalam keadaan kategori anak-anak. Artinya mengajarangi kan nanti aja bapaknya. Bamiang bampeh artinya pajakar labang main di laman. Kemudian mamanya satu lah mengamehkan kemanakan. Barangi bakaji artinya kalau lah gadang bako babak saat nalandai artinya kalau lah sampai nyuruh ketunjuk ke bernikah kawin anak langko di umurnya, maka bertemu lah mama sama mama. Mama jadi nek mamanya, jo mande ke bapaknya dalam keluarga itu. Sudah itu di jalan ke suku dan celai. Kalau di Minang kan matrilineal artinya itu garis ibu. Artinya pusako yang punya memiliki mutlak itu sebenarnya kan memang kepemilikan kaum, komunal kaum. Tapi yang punya yang dipunyai itu sebenarnya kan memang perempuan. Artinya orang laki-laki datang kepada rumah perempuan. Tentu dipinang dulu. Maka pihak si perempuan meminang pihak laki-laki. Itu aturan adat. Ada orang lain, negara lain mengaku enggak terbalik. Itu urusan Inyo pula di negara Inyo. Urusan negara awak tetap orang perempuan meminang orang laki-laki. Kalau orang laki-laki kok pihaknya bertamu dia pihak perempuan, maka saling manggut lah andainya bapaknya dan mamanya di sini. Maka jadilah, maka pertemuan suku jadinya. Pertemuan suku maka disebut dengan bertimbang tando. Artinya apa ya? Mama perempuan, pihak perempuan dan pihak laki-laki itu saling memberi tanda untuk batali dapat diri bertampuk dapat dijinjang. Kalau ditampai awak kan mulai itu sudah menjalang tadi, kemudian yang disebut dengan pesang manis menjalang itu kan. Kemudian baru batando. Batando itu kalau perempuan membawa alat tandonya itu yaitu kain belangkok yang warna merah apa hitam dah. Ya. Itu kan kain bendera Marawa itu. Sudah itu yang pihak laki-laki menyediakan karya. Dipertimbangkan lah tanda-tanda macam-macam tadi oleh nenek mama kedua belah pihak suku, disaksikan oleh suku yang lain, nenek mama yang lain. Sudah itu baru bakonya di sinilah diatur ceritanya bilo kabarale bilo ke menikah gitu. Itu barulah bako bantah merapulai menanti merapulai. Sudah itu bako barulah Inyo melangsungkan resepsi pernikahannya. Babalik kini cerita kita ke tadi. Apa fungsinya gitu? Ya kok kayak gitu kan. Sudah ikut pertemuan keluarga, ke cara orang kini semua lah. Iya, ya. Sudah itu pisang manis. Fungsi pisang manis itu. Itu kan pisang manis. Namanya fungsi, namanya pisang manis. Pisang manis artinya kan pisang kan salah satu buah dan ada di sorga. Dan manis kan turun diam tadi yang manis. Rancak, elok di danga bumi, rancak dipandang mata, dimakan buah tadi ya. Maka saja rasanya artinya itu kan satu keputusan yang pas dari kedua belah pihak. Ya seperti contoh Sirih, Gambir, Pinang, Sandah tadi langkok komplit daripada hampir setako maka menjadi rasa baru, betul rasa lama. Betul jenis pisang manis. Dengan rundiang yang kedua belah pihak tadi maka menjadi kesepakatan nyebut MOU-nya gitu kan. Maka berjanjinya sih janji ditepati kerabau nih sih. Terjadilah sama nih. Artinya pisang manis tadi yang disebut dengan manta tadi menjalang tadi atau pisang manis selingkah negari awak. Kemanakanlah gadang artinya minta izin ke mamanya. Anak lah gadang cukup ilmu artinya minta izin ke bapaknya. Diberi izin oleh bapak, diberi izin oleh mama dan nenek mamanya. Itu yang menjalang tadi itu, yang melapeh untuk menjalang pisang manis itu. Iya. Kalau tidak pakai itu, ya salah.
Saya nyalakan tentu ada nyalakan non adanya hubungan matrilineal tadi tata krama tadi daknya ikuti itu tentu salah jadi bukan menyalahin enggak tetapi kok salah tentu pelok. Nah mama tadi yang memelok sebenarnya kecian awak kadang orang tuh mamanya yang melok. Bakolah sepakat semua bako bahwa memang iyo pajaku ke dilapih di orang lain. Nah itu tadi diantarkan ke tempat kalau yang perempuan tentu diantarkan yang nerancak takut sama ni takut berupa tadi kepada tentunya lah sedap sama ni tak bisa saya kah? Itu ada langkok dengan sirihnya kan sirih sirih langkok kemudian itu bawaan masing-masing negara lah yang membuat budaya itu kan. Nanti bos ini terima adalah makan sama-sama buat rundiang secara sarak bila kedekaukan dan secara sarak tu pun bercari lo katunan elok katunan satu dia dalam hari dan 7 di bulan yang baik. Nah di sini itu juga haji bercari konon dulu ceritanya ya Nabi itu nikah di bulan haji. Ini orang kan enggak, barunya orang kini dulu nikah di bulan Februari tanggal segitu. Sebenarnya tahunku yang terjadi kalau menurut ada pesan salah pesan kita bulan kita ramen nangkot tentu jo tahun Hijriah. Mulai daripada Muharram, kan itu memperingati satu Muharram. Iya. Muharram Sapa. Itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jabadi Akhir, Raja, Saban. Sampai bakal terakhir bulan terakhirnya kan bulan Zulhijjah. Tapi orang tidak kenal itu lagi. Ada orang negeri setempat membuat ada dojo di tanggal cantik ini yang perlu. Tanggal cantik yang perlu orang tanggal cantik di bulan tahun Masehi. Kalau kata orang nggak sesuai itu tahun Belanda. Ya. 23 itu. Ini yang ngatur tanggal itu. Jadi aturan itu tuh kini peraturan yang disepakati oleh nenek mama aja saya sampai kini sejak dulu sampai kini memanglah dilanggar itu tuh. Nah setelah itu dalam berundiang orang berpasangan itu menjalan tadi tuh. Sepakatnya tuh kalau dalam satu negari makanya ada timbang tando. Kalau di luar negari lain dari negari A, negari gawang misalnya dengan negari lain itu tidak bisa timbang tando karena timbang tando kok ada setempat, ada selingkar negari. Ya. Kalau dalam satu negari, makanya bisa tembak tando. Nah, balik cerita ke awal ya, Pak. Yo, kan lawat tamu 2 keluarga besar. Ya. Pasal disepakati lewat ke Salian Menjalang. Namu pisang manis dia awak kan. Kalau tak terjadi pisang manis dia, Pak. Badi tu. Bau hukumnya secara adat. Secara adat sebenarnya itu hukumnya sana kan salah orang Semando, salah bapak. Tapi dia ada misalnya salah Semando. Ya. Yang salah si mamanya dalam kau itu. Misalnya meliputi kini ada adik perempuan atau ada kemenakan perempuan. Tanpanya konfirmasi mak rumah atau bapak tadi jawab ke meliputi tadi, ini nikahan saja anaknya nikahan saja secara agama. Itu batu kerajanya lapas. Cuman apanya cara kita ada jo mama tadi. Yang menyalahkan kan adat. Yang adat itu kan isinya kan nenek mama dan mama yang ada dalam orang-orang adat tadi. Itu kan kerapatan adat negari artinya rapenya. Artinya satunya orang-orang marwah nenek mama itu dalam satu negari. Ini boleh peraturan. Peraturan itu nalahnya langgar di orang Semando tadi. Itu menyalahkan orang Semando. Orang Semando salah Rumi kerja baganinya pun. Itu mamanya yang salah. Salah kemana kan pasti mama salah. Salah nan kulit pasti nan jadi yang salah. Salah nan di atas nan di bawah salah. Apa namanya? Iya, di bawah salah. Kenapa ya? Yang di atas itu karena dia teranjung oleh yang di bawahnya. Kita ambil contoh. Ingat nan di atas di bawah kok menimpu. Itu contohnya. Kok di atas, kok kumandang. Kemudian nyimpuk di bawah, jatuh.
seperti gempa dengan kedalaman sekian kilometer. Runtuhlah rumah. Menara segala macam. Nah, maknanya itu dua orang Minang itu kimpainya di sini. Bukan dia ada yang menimpu, enggak, itu dia kena dia terjatuh. Iyo, tertimpun di bawah dia, tertimpu gitu. Tapi menimpu itu. Maka dengan keagungan Mama, kalau kemanakan berserak-serak, Mama takut cair. Penyebab cair bisa jadi orang Semando, bisa jadi nyaknya lingkungannya yang membuat Inyo tuh kemana-kemana serupa itu. Kalau Mama saya, kalau Mama latihannya, namun tentunya Mama marah ke Mama tadi. Percuma sih jadi Mama, tak pandai lah ngatur kemana-kan. Tak patut kemana-kan. Sedangkan kemana-kan berajo ke Mama. Mama berajo ke Pengulu. Pengulu nomor 4 dalam suku. Pengulu berajo ke Mupake. Mupake berajo ke Nambana. Nambana berajo itu kepada Nambana kau kan berdiri dengan sendirinya. Kebenaran itu. Kemawak kemangaduleh kau ada kebenaran itu tidak usul. Di dalam artian ditangkap Pak Hikmah kau gue. Di negara kita berarti itulah matur sedemikian pula. Iya. Artinya Pak, tidak ada istilahnya yang kawin-kawin ilegal. Itu dibuat. Ya sepengetahuan bapak, sepengetahuan mama, seizin bapak, seizin mama. Iya. Iya betul Pak. Iya. Seizin kaum, seizin suku. Itu hikmah itu. Sambil dirangkain satu tangan itu banyak jari. Itu ada 5 jari, ada tangan, ada tunjuk, ada jari tangan, jari manik, ada jari kelengkeng. Inilah berfungsi macam-macam. Ini saling mengenalnya, saling tahu itu. Sepakai jari lampet takut basuh cincin terletak di jari manik. Sepakai jari lampet takut basuh tunjuk gunung untuk menunjuk-nunjuk. Baik tujulah hubungannya Mama, Ande, Bapak aja kemenakan. Saling kita tahu lah. Mengecek sana tujuannya. Berkandaklah kemenakan ke Mama, berkandaklah anak ke Bapak. Dan kandakku akan terisi. Orang lah berkandak takut, anak atau kemenakan aku berkandak aja penuh kata. Orang namanya itu penuh di tengah, maka penuh ke bawah. Sekira-kira orang bisa mesi. Tidak kemungkinan bisa berkandak kemenakan kudo, berkandak ke kabutan. Tidak mungkin. Karena porsinya tidak tandukku dan kudo. Paham tentu Pak. Sudah bisa manihin tuh. Apa itu? Timbang tando. Timbang tando tuh. Perlu proses itu. Pihak laki-laki menyediakan keris tando. Ada yang berupa cincin, ada yang berupa macam. Tapi dengar ya, Wak, menyediakan keris. Keris ya. Pihak perempuan, sama aja, dia masih sampian. Makanya menyediakan kain belangkok. Kain belangkok yang tadi, kalau kain belangkok itu keturunan Datuk, orang baru Magadang, maka sekurang-kurang kain belangkok itu warnanya 2, yaitu warna sirah dan warna hitam. Kalau yang Pengulu, bertambah jadi warna kuning. Kalau yang Rajo, bertambah jadi warna putih. Hakikatnya kan itu, api angin tanah, warna sirah, warna hitam, warna kuning, jadi warna putih. Tapi biasanya dipakai di kebun Tegobaleh. Itu orang memakai cuma 2 warna tadi, yaitu kain sirah, yaitu dan kain hitam. Itu adalah pakaian Datuk, pakaian Rajo itu. Karena nanti apabila inyolah jadi runjangko sepakat untuk menikah kawin, maka akan diperalekkan. Kalau diperalekkan tentunya ke pakaian berpulai. Nah, ikon yang akan dipakai oleh berpulai itu, yaitu pakai kain belangkok dan misalkan karya. Banyak juga orang yang tidak ada bertimbang tanda seperti itu, tapi nggak bisa karya. Nah, seharusnya dalam aturan adat tidak bisa. Tentunya dengan negeri luar, hanya bisa memakaikan itu di dalam kampung ini, dalam negeri ini. Ya betul. Itu bertimbang tanda, artinya suku yang cie, contohnya suku Ciniago dengan suku Koto ya. Pihak perempuannya di suku Ciniago, pihak laki-lakinya di suku Koto misalnya. Maka orang pihak laki-laki datang kepada rumah orang pihak perempuan untuk melangsungkan timbang tanda. Di sinilah keretaku dibawa ke rumah perempuan. Dia perempuan lah yang nanti juga kain belangkok letak di Carano di hadapan Emperatu. Artinya bakal terjadi bersumpah lah nenek mamak dan duluku, yaitu nenek amak Ciniago dengan nenek amak Koto.
Bahasa berjanji akan melindungi, akan menaungi, akan mengajak anak kemenakan awak kedua-duanya itu. Sampai nanti berketurunan. Tak pernah putih. Kenapa? Marapula itu kan hanya seorang. Itu calon pengantin hanya seorang. Nanti calon pengantin pria, calon pengantin perempuan. Itu. Tetapi calon Marapula itu tetap seorang, tetapi memantakan dan merimbuni dosa anak dalam suku tadi. Makanya ada orang Marapula, orang Barampe, Baranamba, banyaklah Marapula orang memantakan itu.